Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fluida statis. Ini tentang fluida statis. Apa itu fluida? Fluida itu zat alir, ya. Zat alir. Apa zat alir itu? Ya, zat yang mengalir. Ya, zat yang mengalir. Nah, kita tahu di dunia nyata kita sering melihat zat alir itu. Misalnya ada air, ada udara, ada minyak, ada oli, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zat alir ini. Fluida sendiri ada dua macam. Ya, ada yang fluida statis dan yang kedua adalah fluida dinamis. Untuk materi pada pertemuan ini tentang fluida statis. Nanti pertemuan berikutnya tentang fluida dinamis. Nah, tentang fluida statis. Pada fluida statis yang kita bahas adalah gaya dan tekanan pada zat alir yang tidak bergerak. Nah, zat alir yang tidak bergerak itu bisa berupa zat cair maupun gas. Besaran-besaran fisika pada fluida statis antara lain yang pertama, massa jenis. Tiap benda memiliki massa jenis. Massa jenis itu didefinisikan sebagai massa partikel tiap satuan volume, atau disingkat aja massa per satuan volume. Nah, massa jenis itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, kalau dirumuskan seperti yang ada dalam kotak ini, rho massa jenis sama dengan M per V. Dengan M itu massa zat yang dinyatakan dalam satuan kilogram, boleh juga dengan satuan gram. Kalau dalam standar internasional kilogram, kalau satuannya lain boleh ke gram. Nanti satuannya harus disamakan. Nah, volume satuannya meter kubik, kemudian massa jenis jadinya kilogram per meter kubik. Bila kita pakai satuan yang kecil, gram sentimeter kubik, maka massa jenisnya adalah gram per sentimeter kubik. Contohnya, ini ada di tabel massa jenis beberapa zat. Ada air, ada alkohol, ada air aksa. Massa jenisnya 1.800 dan 13.600 kg per meter kubik. Kalau kita konversikan ke dalam satuan gram per sentimeter kubik, 1000 itu akan menjadi 1. 800 akan menjadi 0,8, 13, 600 akan 13,6 gram per sentimeter kubik. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita pakai konversi ya, dari kilogram ke gram itu dikali 1000, dari meter kubik ke sentimeter kubik dikali 1 juta. Jadi kalau kita masukkan misalnya ya 1000 kilogram per meter kubik itu sama dengan 1000 dikali kilogram, kita ubah ke gram jadi 1000 gram dibagi meter kubik diubah ke sentimeter kubik sama dengan 1 juta sentimeter kubik, sehingga ini ada nolnya 3,
456, ini 6, hasilnya 1 gram per sentimeter kubik. Demikian caranya mengubahnya. Nah, selain massa jenis juga ada berat jenis. Nah, kalau berat jenis itu perbandingan berat zat dengan volumenya. Nah, sama aja dengan massa jenis, tinggal berat itu ya massa dikali percepatan gravitasi. Sehingga rumusnya berat jenis itu W dibagi V sama dengan M kali G, ya. M kali G dibagi dengan V. Nah, kemudian M dibagi V itu sama dengan rho, maka didapatkan S itu sama dengan rho kali G. Contoh soal, zat cair memiliki massa 200 gram bervolume 800 cm3. Berapakah massa jenis zat tersebut? Diketahui massanya sama dengan 200 gram. Boleh tetap dijadikan gram, boleh juga diubah ke satuan kilogram. Kalau dijadikan kilogram, 200 dikali 10 pangkat min 3 kilogram atau sama dengan 0,2 kilogram. Kemudian V sama dengan 800 cm3. Boleh dijadikan ke meter kubik, 800 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Ingat bahwa 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta atau sama dengan 10 pangkat 6 cm3. Jadi 1 cm3 sama dengan 1/1.000.000 atau sama dengan 1/10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat min 6 cm3. Keliru ya, meter kubik. Ingat ini ya, meter kubik. Ditanya massa jenisnya, ya, jawab rho itu sama dengan M dibagi V sama dengan 0,2 dibagi 800 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi 800 itu 8 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya sama dengan 2/8 kali 10 pangkat min 1 dikurangi 2 dikurangi min 6 sama dengan 2/8 itu 0,25 dikali 10 pangkat min 3 plus 6 sama dengan 0,25 kali 10 pangkat 3. Hasilnya 250. Satuannya kilogram per sentimeter. Per meter kubik. Atau rho itu sama dengan M dibagi V sama dengan 200 gram dibagi 800 cm3 sama dengan 0,25 gram per sentimeter kubik. Jadi 250 kg per meter kubik itu sama dengan 0,25 gram per sentimeter kubik. Selanjutnya
tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dimulai yang pertama definisi tentang tekanan. Tekanan itu besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas permukaan. Tekanan dilambangkan dengan P itu sama dengan F dibagi dengan A. Jadi ini adalah luas penampangnya, A tekanannya. Nah, F itu gaya tekan, satuannya Newton, A luas penampang, bidang satuannya meter persegi, P luas, P itu tekanan, satuannya Newton per meter persegi. Satuan yang lain bisa dinyatakan dalam Pascal, bisa dalam satuan CGS itu Dyne per cm persegi, bisa juga dalam satuan atmosfer atau ATM ataupun cm Hg, di mana satu ATM itu sama dengan 76 cm Hg. Nah, dari persamaan ini diketahui bahwa P dengan A itu berbanding terbalik. Jika A-nya itu kecil, maka P itu akan jadi besar tekanannya, F-nya akan kecil, P-nya akan besar. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang dalam membentuk sesuatu. Misalnya kenapa sepatu itu dibikin ada haknya, misalnya sepatu perempuan. Ini semakin kecil ini bila terkena kaki kita, maka kita akan merasakan tekanan yang besar, karena luas penampangnya kecil, ini haknya. Walaupun gaya beratnya tetap, gaya berat itu diperoleh dari tubuh kita. Bisa juga dipakai dalam dunia medis, misalnya jarum suntik itu luas penampangnya kecil, kita gambar diperbesar. Nah, kayak gini, ini jarumnya. Kenapa dibikin seperti ini? Itu supaya luas penampangnya kecil sehingga mudah masuk ke dalam kulit. Bagaimana kalau jarum itu dibikin kayak gini? Nanti akan susah masuk ke dalam kulit. Jadi tekanan ini dimanfaatkan orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam manusia juga demikian. Kenapa kita diberi telapak kaki? Kenapa bebek itu harus diberi selaput di kakinya? Kenapa ayam tidak? Itu ada hubungannya dengan tekanan ini. Selanjutnya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu tekanan yang bekerja atau yang terjadi pada zat cair. Di dalam zat cair itu juga memiliki tekanan. Nah, kenapa orang bila menyelam itu lebih susah, pasti akan naik ke atas, itu karena pengaruh dari tekanan. Nah, tekanan hidrostatis merupakan perbandingan antara besaran gaya tekan zat cair dengan luas permukaan yang ditekan. Jadi rumusannya gaya berat dibagi dengan luas bejana tekanan, sama saja ya. Luas tekanan itu sama, tetap W dibagi A, W-nya M kali G, masanya itu sama dengan Rho kali V, sehingga tekanan hidrostatis itu sama dengan
Rho kali V kali G dibagi dengan A. Nah, kita ketahui V itu sama dengan A dikali H. Sehingga rumus V dibagi A itu sama dengan H. Makanya didapatkan tekanan hidrostatis itu sama dengan Rho kali G kali H. Ingat, H itu diukur dari permukaan. Kita ukur dari permukaan arah ke bawah. Ini yang disebut dengan H. Bukan dari dasar ke atas. Ini bukan, ya. Bukan dari dasar ke atas. Nah, tekanan hidrostatis itu juga dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Nah, sehingga tekanan hidrostatis itu bisa dirumuskan ke persamaan pH sama dengan P0 ditambah Rho GH. Dengan P0 itu tekanan udara luar biasanya dinyatakan dalam 1 atmosfer atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. H tinggi zat cair, Rho itu massa jenis, pH tekanan hidrostatisnya. Contoh, berapa tekanan hidrostatis di sebuah titik yang berada pada kedalaman 10 meter, 20 meter, atau 40 meter dari permukaan air. Nah, diketahui H sama dengan 10 meter. Rho untuk air itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kenapa kita ambil yang 1000 kok tidak yang 1 gram per sentimeter kubik? Kita pakai yang standar internasional, pakai MKS, pakai MKS, artinya meter kilogram sekon, bukan CGS, centimeter kilogram gram sekon. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya itu sama dengan pH. Nah, jawab pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, kenapa kita pakai ini tadi? Ya, karena kita jadikan satuannya harus dalam standar internasional, ya. Nah, Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 10 sama dengan 1 kali 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 10 pangkat 5. Satuannya Pascal boleh, Newton per meter persegi juga boleh. Ini kalau hanya 10, kalau hanya 20 meter tinggal masukkan sama dengan 1000 dikali 10 kali 20 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dengan cara yang sama untuk H sama dengan 40 meter, berarti pH sama dengan 1000 dikali 10 kali 40 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa semakin ke dalam atau semakin dalam maka tekanannya semakin besar, sehingga orang berenang atau menyelam itu memerlukan energi yang sangat besar untuk menuju ke dalam. Tetapi kalau mau menuju ke permukaan itu lebih ringan. Selanjutnya kita ke hukum utama hidrostatika. Nah, pada gambar di bawah ini ada gambar
masing-masing memiliki bentuk permukaan yang berbeda-beda. Bagaimanakah tekanan di A, B, dan titik C? Nah, ternyata tekanan itu tidak tergantung pada bentuk permukaan dari fluida atau bentuk permukaan dari zat cair tersebut. Yang penting adalah kita ukur kedalamannya hanya ya. Kedalamannya atau ketinggiannya dari permukaan zat cair. Ternyata hanya ini ya. Hanya itu sama ya. Nah, sehingga didapatkan bahwa tekanan hidrostatis di A itu sama dengan di B sama dengan di C. Ini rho GHA sama dengan rho GHB sama dengan rho GHC dipulih HA sama dengan HB sama dengan HC. Nah, konsep hukum utama hidrostatika ini akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam pipa yang berbentuk U ini. Nah, kita misalkan kita pengen mengetahui massa jenis zat cair yang belum kita ketahui. Nah, caranya cukup mudah, yaitu kita buat pipa bentuk U, kita isi dengan air misalnya ini. Misalnya airnya ini, kenapa kok air? Ini yang sudah kita ketahui massa jenisnya. Nah, fluida lain juga boleh. Kemudian kita isikan fluida ke dalam pipa bejana berbentuk U sampai penuh, sampai rata ya. Kemudian kita masukkan fluida lain yang tidak diketahui massa jenisnya. Kita masukkan ya, kemudian setelah kita masukkan, nah fluida yang ketinggiannya H2, nah ternyata fluida cairnya ini akan turun. Nah, sehingga sebelah kiri akan naik sebesar H1. Nah, kita tentukan titiknya, titik A dan titik B. Titik A dan titik B yang sama ya, kita pakai PA itu sama dengan PB. Rho GH1 sama dengan rho 2 GH2. Nah, G-nya dicoret, didapatkan rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Maka didapatkan rho 2 sama dengan rho 1H1 kali dibagi H2. Diketahui contoh soal ya, sebuah bejana berbentuk U. Pada sisi ujung kiri diisi air dan sisi kanan diisi fluida yang belum diketahui massa jenisnya. Seperti gambar. Berapakah massa jenis fluida yang B? Ini gambarnya. Nah, diketahui HA sama dengan 10 cm. Rho A itu karena fluida A itu air, maka sama dengan 1000 kg per meter kubik. Boleh juga 1 gram per cm kubik. Kemudian HB sama dengan 15 cm. Ditanya rho B. Kita jawab rho B sama dengan rho A kali V. A dibagi, maaf ada kesalahan ini, HA dibagi HB sama dengan
1000 dikali HA 10 dibagi 15. Bila pakai perbandingan, ini tidak harus diubah ke satuan internasional. Ini karena sudah sama ya satuannya. Nah, langsung aja kita masukkan 1000 kali 10 jadi 10.000 dibagi 15 sama dengan berapa ini? 666,67. Satuannya kilogram per meter kubik. Atau boleh juga pakai satuan yang lain, yaitu ya, kita ganti 1000-nya dengan 1 dikali 10 dibagi 15. Hasilnya 0,6667 cm gram ya, gram per centimeter kubik. Ini dibulatkan boleh juga 0,67 gram per centimeter kubik. Selanjutnya ke hukum Pascal. Pada fluida juga berlaku hukum Pascal yang berbunyi bahwa tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi ini seperti gambar di samping ini ada gambar yang berbentuk U, bejana berbentuk U. Pada piston sebelah kiri yang memiliki luas penambang A1 diberi gaya F1. Maka pada piston sebelah kanan yang memiliki luas penambang A2 akan mendapatkan gaya dorong, ya, gaya dorong ke atas ya, karena F1-nya ke bawah, ini dapat gaya dorong ke atas sebesar F2 sehingga dia bisa mengangkat beban. Nah, ini prinsip ini bisa digunakan pada beberapa alat. Alatnya apa saja? Ini dongkrak hidrolik. Jadi alat pengangkat mobil. Kalau kita melihat di pembasuhan ya, pencucian mobil itu ada alat pengangkat mobil hidrolik. Kemudian meja operasi rumah sakit bisa dinaik turunkan dengan menggunakan hidrolik. Kursi dokter gigi juga demikian, pompa hidrolik juga demikian. Nah, pompa hidrolik ini banyak dimanfaatkan pada alat-alat besar seperti ekskavator dan lain-lain. Untuk persamaannya tadi belum ya. Persamaannya P1 itu sama dengan P2. Jadi tekanan di 1 ini sama dengan tekanan di 2. Rumus tekanan tadi F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Hasilnya F1 sama dengan F2 kali A1 ya, F2 kali A1 dibagi A2. Ini digunakan nanti pada konsep-konsep dongkrak hidrolik. Contoh soal, sebuah dongkrak hidrolik seperti gambar. Sebelah kiri diberi gaya sebesar 40 Newton, luas penambangnya 10 cm persegi. Sebelah kanan diberi beban yang kita nggak tahu ya, luas penambangnya 200 cm. Nah, berapakah nilai F2 ini? Diketahui F1 sama dengan 40 Newton
A1 sama dengan 10 cm persegi, A2 sama dengan 200 cm persegi. Ditanya F2. Ini gaya angkatnya ya, gaya angkat dari dongkrak tersebut. Nah, dari rumus di atas tadi didapatkan bahwa P di A itu sama dengan P di B. Ini kalau nggak ingat rumusnya pakai seperti ini ya. Jadi FA dibagi A sama dengan FB dibagi A titik B, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ikuti yang diketahui ini. Nah, didapatkan, kita kali silang ya. Kali silang F2 dikali A1 sama dengan F1 kali A2, sehingga F2 itu sama dengan F1 kali A2 dibagi A1 sama dengan F1 kita masukkan 40 dikali A2 200 dibagi A1 10 sama dengan, kita coret ya, tinggal 4 kali 200 dibagi 1 sama dengan 800 Newton. Nah, jadi dongkrak tersebut bisa mengangkat sebesar 800 Newton ya, dengan gaya yang kecil yaitu 40 Newton bisa mengangkat beban 800 Newton. Nah, inilah keutamaannya dongkrak, sehingga banyak orang memakai dongkrak ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi sudah ya, di pembasuhan atau pencucian mobil, di dongkrak hidrolik di mesin-mesin besar seperti ekskavator dan lain-lain. Penerapan hukum utama hidrostatis dapat digunakan pada manometer. Manometer itu alat yang dipakai untuk mengukur tekanan, dari kata mano ya. Nah, untuk mengukur tekanan, alatnya digambarkan seperti ini. Ini ada gas yang sudah diketahui, kemudian kita kasih fluida ya, ujung satunya ini terbuka ya, kita kasih fluida yang sudah kita ketahui. Kemudian nah, ternyata fluidanya akan setinggi ini H1 H2. Nah, kita ambil bahwa tekanan di 1 di sini ya, tekanan hidrostatis di 1 itu sama dengan tekanan di hidrostatis di 2. Kita masukkan tekanan hidrostatisnya P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Nah, P2 ini biasanya tekanan udara luar, sehingga bisa kita ganti dengan P0. Nah, rumusannya P sama dengan P0 sama kurangi P0 sama rho GH2 kurangi rho GH1. Rho G kita keluarkan ya, P kurangi P0 sama dengan rho G H2 dikurangi H1. Nah, secara umum rumusnya ini P dikurangi P0 sama dengan rho GH. Ingat ya, H itu selisih dari H
H2 dikurangi H1. Kemudian manometer tertutup. Kalau manometer tertutup itu ujungnya kita kasih tutup, ini tertutup. Nah, ketika diisikan gas itu akan menekan fluida, ini menekan fluida sehingga pada ujung kanan itu akan naik setinggi H. Nah, tekanan fluida dengan tekanan gas ini akan sama, sehingga P-nya di sini itu sama dengan rho kali G kali H. Ini P tekanan gas, rho massa jenis zat cairnya, dan H itu perbedaan tingginya. Ini sudah ya, P sama dengan rho G H. Nah, manometer dalam dunia kesehatan digunakan untuk mengukur tekanan darah. Alatnya namanya sphygmomanometer. Demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kita pembahasannya sampai di sini dulu. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum Pascal, hukum Archimedes ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas-tugas akan Bapak berikan setelah kalian membaca dan melihat video ini. Terima kasih.